Oke, baik teman-teman, kita jumpa lagi di Top X Channel ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan terkait dengan Top X rumus Excel yang wajib kalian tahu di tahun 2025 nih. Kita langsung aja, pertama ada rumus to call ya, sama to row kayak gitu ya. Nah, nantinya teman-teman, kita punya dataset ada nama 1, nama 2, nama 3 di sini ya. Lalu bentuknya seperti ini nih. Oke, nah sekarang ceritanya nih, kita pengen ngebentuk data yang ada di sini, gimana caranya supaya dia bisa jadi kolom seperti ini. Nah, untungnya sekarang ada fungsi yang namanya rumus to call. Gimana cara rumus to call-nya? Ini kita dilihat dulu ya, supaya teman-teman tahu gimana caranya. Kita langsung aja ketik sama dengan to call, seperti ini. Lalu kurung buka, array-nya kita pilih semua teman-teman seperti biasa. Lalu kita tekan enter. Oke, muncul ya. Jadi di sini ada Alcai, Barongko, Mukcai, Zare, Alcai, Sukro, Mukcai, Make, sama Zara ya. Nah, ini kan kita sifatnya tuh masih keseluruhannya. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya kita pengen yang benar-benar unik doang? Kayak misalnya di sini kan Alcai masih keluar 2 kali kayak gitu ya, Zare masih keluar 2 kali seperti itu, dan Mukcai masih keluar 2 kali. Supaya benar-benar yang unik doang atau apa namanya benar-benar misalnya si Alca ini nggak muncul 2 kali, cuma 1 kali, maka kita tinggal tambahkan rumus unik. Unik seperti ini, lalu kita kasih kurung buka lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan dia minta array ya teman-teman ya. Karena array-nya sudah diisi to call, ya sudah, langsung kita kasih lagi kurung tutup, kita enter. Nah, jadi teman-teman, Alcai-nya muncul sekali, lalu Mukcai-nya muncul sekali, dan juga Zarai-nya muncul sekali, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus ini kan bentuknya kolom. Sekarang gimana kalau misalnya kita tiba-tiba diminta untuk ngebentuk seperti ini, baris kayak gitu ya. Kalau untuk baris, saya kasih lagi rumusnya ya teman-teman ya. Tadi kan kalau misalnya kolom, to call. Tapi kalau misalnya untuk baris, ya teman-teman tahu lah. Artinya kita tinggal tulis rumus sama dengan to row. Oke, terus kurung buka. Sama seperti tadi, kita pilih data yang ada di sini, kita enter. Oke, nah di sini teman-teman, Alcai masih muncul 2 kali ya, Zare juga muncul 2 kali, terus habis itu juga si Mukcai masih muncul 2 kali ya, Mukcai di sini ya 2 kali. Oke, nah terus gimana caranya supaya kita cari yang unik doang? Kita tulis di sini unik. Oke, array-nya sudah ada. Nah, beda dengan yang to call, kalau untuk yang to row sendiri, teman-teman di sini kasih nanti true ya. Kalau tadi kan kita nggak usah pakai, karena ini pakai to row, artinya kita harus pakai true di sini. Benar-benar dia ngasih kolom yang unik kayak gitu ya. Lalu kita kasih kurung tutup. Oke, baik teman-teman, ini rumus untuk to call dan to row-nya. Oke, baik teman-teman ya, kita kembali lagi. Sekarang kita akan membahas fungsi text split, text before, dan juga text after. Jadi di sini saya punya data nama, misalnya kebun saya Bundar, Jongkok, Gaili, Manggaranum, sampai dengan kalender merah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita pengen nge-split nih nama-namanya, misalnya nama depan gitu ya, nama depan, tengah, dan juga belakang. Gimana caranya? Caranya gampang banget teman-teman ya. Dengan adanya rumus text split, kita tinggal ketik aja sama dengan text split, kurung buka di sini, teksnya kita pilih ini ya si kebun saya Bundar. Lalu titik koma. Nah, di sini ada call delimiter ya. Call delimiternya apa? Ini kan ada kebun, spasi saya, spasi Bundar ya. Jadi call delimiter itu sebetulnya apa sih yang misahin kata-kata itu? Jadi kita tulis aja, jangan lupa pakai tanda quotation seperti ini, lalu ketik spasi, lalu quotasi lagi seperti ini ya. Nah, lalu kita kasih titik koma lagi teman-teman ya. Nah, row delimiternya ini sebetulnya sih nggak dibutuhkan juga ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya untuk text split sendiri, kita bisa sampai dengan si call delimiter aja. Kita kasih tanda kurung tutup, kita enter. Nah, muncul ya, kebun saya Bundar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal kita tarik aja. Oke, muncul ya. Jadi ada Jongkok, ada Gaili, ada Manggaranum, ada Salak Pondo, dan sampai dengan kalender merah. Seperti itu ya. Nah, terus teman-teman ya, kita juga pengen nih, kalau misalnya saya pengennya nih, udah deh, 2 nama di depan aja misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya untuk si kebun saya Bundar, tapi kalau misalnya untuk yang lain kayak misalnya Jongkok kan artinya cuma nama depannya aja kayak gitu ya. Gimana caranya kita bisa pakai rumus
text before sama dengan text before di sini. Lalu kita kurung buka di sini, teksnya sama, kita pilih yang ada di sini. Sorry, ini kayaknya kita enter di sini ya. Sama dengan text before, kurung buka, teksnya yang ada di sini. Lalu delimiternya sama, spasi, jangan lupa pakai mark quotation, koma instant number-nya nih. Nah, instant number-nya kita coba dulu satu-satu ya. Sekarang saya pilih di sini 1. Kita enter ya. Nah, kalau misalnya kita pilih 1, jadi benar-benar text before-nya itu yang diambil setelah spasinya baru 1 aja nih, si kebun. Sekarang kalau misalnya kita pilih 2. Oke, kalau misalnya kita pilih 2, keluarlah kebun saya, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, kita karena nama yang lainnya itu 2, kita pilih di sini 1 aja ya. Jadi di sini ada kebun, lalu kita pilih di sini. Nah, keluar ya. Jadi di sini ada kebun, jong, gai, mangga, salak, jeruk, sama kalender. Tapi kalau misalnya si kebun kita pilih 2 pun ya teman-teman ya, kita coba ya 2. Itu bisa ya, kita pakai kebun saya. Nah sekarang kalau misalnya kita tarik ke bawah, nah jadinya not available. Kenapa? Karena yang lain ini cuma 2 karakter aja gitu ya teman-teman ya. Ini fungsi untuk yang text before. Lalu ada lagi untuk text after di sini ya. Kalau tadi text before itu kan artinya teks yang ada sebelum tanda spasi ya, kalau dari rumusnya. Maka kalau misalnya kita pilih yang ini, kita pilih 2, sebelum tanda spasi nomor 1 di sini yaitu saya, yang spasi kedua adalah kebun, kayak gitu ya. Kalau text after, kebalikannya, kayak gitu ya. Jadi kita coba aja sama dengan text after. Ini, teksnya sama, yang di sini. Untuk call delimiternya sama, quotation, spasi, quotation lagi, lalu titik koma lagi, instant number-nya, sekarang kita coba yang 1. Nah, kalau misalnya quotation-nya 1, jadi kan dia ngitungnya kayak gini ya, text after, ini spasi pertama ya. Karena tadi saya pilih spasi pertama, maka yang keluar adalah saya dan bundar, kayak gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya saya pilih 2, maka yang keluar hanyalah si bundar, kayak gitu ya. Jadi dihitungnya 1, spasi pertama, spasi kedua, maka yang diambil adalah si bundar ini. Ya teman-teman ya. Nah karena yang lainnya itu hanya 2 huruf, jadi kita ambil 1 aja dulu di sini ya. Oke, muncul ya. Jadi ada kok, li, sampai dengan merah kayak gitu ya. Kalau digabung jadi namanya mereka nih, jongkok, gaili, sampai dengan kalender dan merah. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fish tag dan juga hashtag ya. Nah, di sini kita udah punya 2 tabel. Tabel pertama itu ada nama sama gaji, tabel kedua juga ada nama sama gaji. Misalkan kita diminta untuk menggabungkan 2 tabel ini. Gimana caranya? Sekarang kita pakai rumus sama dengan V-stack ya. Titik koma di sini. Sorry, titik koma kurang buka. Kita pilih datanya dari Nicole ya, sampai Mancing Mania itu di tabel yang pertama. Lalu titik koma kita pilih data yang kedua. Oke, kita tekan enter. Nah, jadi ya teman-teman ya. Jadi tadinya mereka beda-beda atau masing-masing tabelnya, sekarang udah jadi satu kayak gitu. Sekarang nih teman-teman, kalau misalnya yang namanya table mungkin aja kan dia nambah ya. Contoh misalnya kita nambah lagi di sini ada jeruk nipis kayak gitu ya. Jeruk nipis dengan gaji 7.000 misalnya ya, 7.000 dolar nih. Nah itu kan teman-teman harus ngulang lagi ya. Jadi teman-teman harus menghapus dulu sama dengan Vista, lalu pilih tabelnya, koma, pilih tabel yang kedua, baru jadi lagi. Kayak gitu kan. Jadi itu kan memakan waktu. Nah, sekarang saya kasih tipsnya nih teman-teman. Kita undo dulu ya, ini Ctrl Z. Gimana caranya supaya ketika nanti kita tambahkan datanya, kita nggak perlu lagi untuk mengulang rumusnya. Jadi caranya gampang banget teman-teman. Ini kita pilih aja tabel yang pertama, ya. Lalu teman-teman ketik Ctrl T. Secara otomatis, dia langsung memunculkan notifikasi create table. Teman-teman langsung oke aja. Nah, oke, namanya di sini tabel 9 ya. Kita rubah aja misalnya jadi nama 1 gitu ya. Enter aja. Oh, sorry, dia nggak bisa pakai spasi nama 1 misalnya kayak gitu. Nah, lalu yang kedua juga kita kasih Ctrl T lagi, kita okein.
Nah, di sini nama 2, misalnya kayak gitu ya. Nama 2, kita enter aja. Oke. Nah, sekarang kita ulang rumus yang sama dengan vstart, lalu kurung buka, pilih data pertama di nama 1 ya, nama tabelnya langsung tuh dia manggil nama 1 tadi yang kita buat. Lalu koma, kita ambil lagi gini, nama 2, langsung kita enter. Oke ya, udah jadi. Sekarang saya tes ya. Misalnya kita kasih nama jeruk nipis di sini. Oke. Nah, muncul tuh dia jeruk nipis nih ya. Kita kasih gajinya 7.000. Oke. Nah, muncul lagi ya. Terus di sini kita kasih namanya apel maco, misalnya kayak gitu ya, apel maco. Muncul nggak apel maco? Nah, di sini muncul apel maco tuh. Lalu misalnya gajinya $8.000 kayak gitu ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Intinya kita bisa permudah dengan menggunakan tadi Ctrl T agar datanya langsung jadi table. Nah, terus sekarang itu kan untuk yang start. Nah, kita sekarang diminta gimana caranya supaya bentuknya horizontal. Sama kayak tadi, cuma yang kita pakai rumusnya adalah kita di sini aja. Oh, ini nama sama gaji di sini, saya copy paste dulu. Oke, sama dengan hashtag. Kita kurung buka di sini, kita ambil datanya tadi nama 1, lalu yang kedua nama 2 ya kita pilih di sini. Lalu kita tekan enter. Jadi ya teman-teman ya. Nah, di sini nih jadi datanya. Ada ya semuanya. Pada intinya tergantung nanti dari permintaan teman-teman, apakah mau bentuknya vertikal atau horizontal. Lalu untuk tadi, ketika misalnya teman-teman datanya dinamis kayak gitu ya, akan ada pertambahan, jangan lupa untuk dijadikan table ya, dengan memencet Ctrl T. Oke, baik teman-teman ya. Sekarang kita lanjut untuk fungsi tag and drop. Jadi untuk fungsi tag sendiri sebetulnya itu adalah kita ceritanya mau ngambil beberapa data yang kita inginkan dari array yang ada di sini ya. Kita langsung aja ke rumusnya, sama dengan tag. Lalu kita pilih array-nya. Array-nya adalah dataset yang sudah kita punya ini. Lalu rows-nya. Nah, rows-nya ini berapa baris yang mau kita ambil. Saya ambil contoh, misalnya kita ingin mengambil hanya 3 baris. Kita langsung enter aja teman-teman ya. Oke, setelah kita coba rumusnya, ternyata data yang di tag itu adalah 3 baris pertamanya. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya saya pilih 5? Kalau misalnya 5, maka secara otomatis dia akan mengambil 5 data pertama ya. Nah, ini juga bisa berlaku kebalikannya. Misalnya yang saya inginkan uh, untuk 3 baris terakhir gitu ya. Kalau misalnya 3 baris terakhir, kita kasih aja misalnya -3. Nah, jadi yang diambil adalah 3 baris terakhir ini aja teman-teman. Ada si mobil keren, ayam kremes, sama si lele jumbo. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi drop. Kalau fungsi drop itu sebetulnya kebalikannya. Jadi kalau fungsi tag tadi mengambil jumlah baris yang kita inginkan, sedangkan kalau misalnya drop, itu kita menghilangkan ya baris yang tidak kita inginkan. Contohnya sama dengan drop, lalu kita pilih datanya, lalu misalnya saya pilih 3 di sini ya, kita tekan enter. Oke ya, jadi ketika saya pilih drop, terus angkanya 3, itu 3 data pertama tuh yang dihilangkan. Bener ya? Karena dia langsung main dari finance kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya saya balik jadi -3, apa yang terjadi? Maka yang dihilangkan adalah 3 baris terakhir. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah fungsi dari drop dan juga tag. Oke, baik teman-teman ya. Sekarang kita lanjut untuk ke fungsi berikutnya yaitu choose calls dan juga choose rows ya. Oke, kita langsung aja untuk rumus choose calls. Oke ya. Jadi fungsi rumus choose calls di sini adalah sebetulnya kita pengen ngambil data berupa kolom. Nah, sekarang saya kasih contoh aja ya. Jadi kan kalau misalnya kita tulis sama dengan choose calls ini, dia minta array-nya. Array-nya seperti biasa, kita ambil dataset yang ada di sini, lalu kita ketik titik koma lagi. Nah, call number-nya misalnya saya hanya ingin nama sama gaji. Jadi, yang saya ambil adalah kolom pertama yang berisi nama, ini kan yang pertama ya. Lalu yang kedua bukan nomor 2, tapi nomor 3, karena saya ingin meminta data gaji. Lalu kita tekan enter teman-teman ya. Nah, jadi di sini kolom divisinya tidak terambil ya. Jadi yang kita pilih adalah nama dan juga gaji aja. Nah, kerennya lagi teman-teman di rumus choose call ini kita bisa kombinasiin. Kombinasiin dengan apa? Waktu itu kalau misalnya teman-teman perhatikan video saya yang sebelumnya, itu kita udah belajar fungsi yang namanya filter kayak gitu ya.
Nah, filter ini gunanya apa? Filter ini gunanya adalah untuk menyaring data yang kita inginkan. Contohnya saya kasih contoh aja ya. Misalnya kita kasih di sini sama dengan choose all, lalu kita tambah fungsi berikutnya yaitu filter. Arraynya sama aja. Nah, yang perbedaannya adalah di sini. Include-nya, misalnya saya pengen pilih include-nya apa? Gaji, ya, yang di atas, misalnya di atas 100.000. 2, 3, kayak gitu ya. Oke. Lalu jangan lupa kurung tutup, teman-teman. Nah, nanti di sini si choose call-nya, nanti di sini choose call-nya, kan dia udah choose call, array-nya udah kepilih yang di sini. Nah, nanti dia minta kolom nomor berapa sama kolom nomor berapa. Intinya kita tetap pilih nomor 1 sama nomor 3 gitu ya. Jadi yang kita tambah adalah fungsi filternya di sini. Filternya untuk data yang di atas 100.000. Kita tekan enter ya. Nah, ini ketika ketika kita sudah memfilter, jadi sekarang yang datanya di atas 100.000 aja. Jadi data si Gaili, terus Manggaranum sama Salak Pondok ini nggak terambil gitu ya teman-teman. Itu untuk yang fungsi choose call. Gimana yang choose row? Kalau choose row, itu dia simpelnya gini teman-teman. Kalau tadi call, itu kan artinya kita milih kolomnya ya. Kolom itu yang sifatnya vertikal. Vertikal tuh maksudnya yang kayak gini sama kayak gini ya. Yang dari atas ke bawah. Tapi kalau kalau rows atau baris, itu yang kayak gini. Yang sifatnya uh, apa horizontal ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik-balik nih. Jadi kita langsung aja choose rows, lalu array-nya sama yang di sini. Lalu jangan lupa titik koma di sini row number berapa. Misalnya saya pengen pilih row number 1 sama nomor 3 ya. Nah, nanti yang kepilih adalah si kebun saya bundar sama si Gaili. Jongkoknya nggak kepilih karena kita tadi pilihnya rumusnya 1 sama 3. Sekarang kalau misalnya saya pilih 2. Nah, kalau saya pilih 2, itu kebun saya bundar dan juga jongkok. Seperti itu teman-teman ya untuk rumus choose calls tadi yang kita kombinasikan dengan filter, lalu choose rows. Oke, baik teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang terakhir, yaitu wrap rows dan juga wrap calls. Nah, jadi fungsi-fungsi ini benar-benar akan sangat berguna banget kalau misalnya nanti teman-teman melakukan analisa data ya. Jadi ini benar-benar di tahun 2025 ini minimal teman-teman udah tahu fungsi yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita langsung aja ya untuk fungsi wrap rows sama dengan wrap rows. Kita kurung buka, kita pilih vektornya. Vektornya itu sama kayak array ya. Jadi kita pilih data semua yang ada di sini, lalu titik koma. Repkonnya mau berapa? Jadi kan kalau misalnya kita perhatikan di sini ada yang sifatnya teks 3 ya. Ada Marco Ramli sampai dengan Garrett Kolak. Lalu sisanya adalah number. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti kerja, itu sangat memungkinkan ada data yang modelnya kayak gini. Makanya rumus wrap rows itu berguna banget kalau misalnya teman-teman mau melakukan pengelompokan data ya. Nah, tadi kan untuk yang fungsi teksnya ada 3, jadi kita tekan aja 3 supaya nanti angkanya masuk ke masing-masing teks. Coba ya di sini. Nah, jadi WordPress itu gunanya seperti ini teman-teman. Jadi nanti yang sifatnya teks, itu Marco Ramli sama Gerrit Kolak itu akan kebagian datanya masing-masing 3. Oke. Karena apa? Karena tadi kita pilih untuk rumusnya WordPress, data vektornya, lalu 3. 3 yang mana? Ini yang dijadikan bahasanya header-nya kayak gitu ya. Ini untuk rumus yang WordPress. Lalu untuk yang wrap calls, ini kurang lebih sama, tapi nanti bentuknya adalah kolom. Kita coba aja langsung ya. Vektornya sama kayak tadi, lalu untuk wrap call-nya sama, 3. Karena kan datanya itu ada Marco Ramli, Marco Sibaba, sama Gerrit Kolak ya. Koma, kita tekan enter. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pada intinya kalau misalnya teman-teman udah bisa memahami terkait dengan fungsi-fungsi yang kita sudah pelajari hari ini, itu untuk melakukan data analisa akan lebih gampang gitu ya teman-teman ya. Dan saat ini kan penggunaan analisa data itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dan tentunya ketika teman-teman mengetahui rumus-rumus ini, maka teman-teman akan menonjol ya dibandingkan yang lain ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekian video dari saya. Jangan lupa di-subscribe dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan saja ya ada di kolom komentar dan juga saran tentu saja saya dengan senang hati menerimanya. Terima kasih.